Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Sita Fatimah Sulika. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Nah, saya di sini akan menjawab soal-soal yang ada di buku ini. Ini itu tentang Aswaja yang telah diterbitkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Untuk mata kuliah Aswaja 2, ini diampu oleh Bapak Dr. Haji Sofar Robani LC.MA. Nah, tema yang akan dijawab dalam buku ini yaitu tentang ekstremisme dalam beragama. Soal yang pertama itu jelaskan perbedaan antara kafir dan takfir. Untuk kafir adalah membenarkan sebagian atau seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW tentang perkara atau tentang masalah yang daruri. Masalah daruri itu masalah yang darurat. Nah, adapun contoh dari kafir yaitu tidak percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, kemudian menganggap bahwa sholat wajib itu tidak perlu. Nah, sedangkan di takfir adalah orang yang memvonis orang kafir. Ia menghalalkan darah orang yang dikafirkan. Jadi, ia itu langsung menjudge bahwa orang tersebut itu kafir. Itu namanya takfir. Adapun penyebab dari takfir itu adanya serampang. Nah, serampang itu adalah tidak adanya tolak ukur atau ketentuan yang digunakan seseorang dalam mengkafirkan orang tersebut. Pemahaman orang yang mengkafirkan itu dangkal atau hanya sekedar pada dasarnya saja, tidak mendalam secara keseluruhan dalam memahami agama Islam. Contoh dari takfir yaitu orang tersebut langsung mengkafirkan orang lain tanpa alasan apapun karena yaitu perbedaan pendapat ataupun perbedaan mazhab. Soal yang kedua yaitu mengapa para ulama itu sangat berhati-hati dalam mentakfir. Sebab takfir itu sama dengan memvonis kafir, yaitu dengan menghalalkan darah orang yang dikafirkan. Selain itu, orang yang mengkafirkan seseorang statusnya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Di dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang mengkafirkan saudaranya, maka salah satu atau dari keduanya, yaitu orang yang dikafirkan dan orang yang mengkafirkan akan kembali kepada kafiran. Nah, jadi bahayanya dari memvonis kafir atau mentakfir itu ia akan kekal di dalam neraka, kemudian tidak boleh menikah dengan muslim, tidak boleh disalati jika ia meninggal, tidak mendapatkan warisan dari keluarga muslim. Pertanyaan yang ketiga, apakah boleh mengkafirkan seseorang karena memahami dalil yang mungkin untuk ditakwil? Untuk pengetahuan dalil yang mungkin ditakwil maupun yang tidak mungkin ditakwil itu tidak mudah. Hanya orang tertentu saja yang bisa melakukannya, atau orang yang mahir dan pandai dalam bahasa Arab seperti para ulama. Jadi takwil itu mengalihkan dua makna yang berbeda, makna yang sering dipakai maupun makna yang tidak dipakai, yaitu butuh ijtihad dari para ulama. Pertanyaan yang keempat, jelaskan maksud dari kaidah lazim bil mazhab laisa bil mazhab. Menurut pendapat al-aslah atau pendapat yang paling benar bahwa lazim itu sering muncul atau otomatis muncul dari mazhab yang telah dinisbahkan kepada mazhab. Mazhab itu memiliki prinsip metode istinbat atau cara pengambilan hukum. Dan pendapat lain ini secara jelas dinyatakan oleh ulama resmi. Pendapat tersebut itu sering muncul konsekuensi logis atau sesuai dengan pola pikir mazhabnya. Konsekuensi inilah yang disebut dengan pendapat lazim yang sering muncul. Selain itu, pendapat lazim itu tidak boleh langsung dinisbatkan atau disandarkan oleh mazhab dengan alasan itu mazhab tidak boleh diwakili oleh pendapat yang dinyatakan secara tegas. Yaitu konsekuensi logis itu belum tentu dimaksudkan oleh imam mazhab. Menisbatkan atau menyandarkan pendapat tanpa adanya pernyataan eksplisit itu berpotensi keliru. Pertanyaan yang kelima, mengapa orang yang tidak mempercayai Imam Mahdi itu tidak dapat dikafirkan? Karena keyakinan tentang Imam Mahdi itu bukan termasuk pokok pikiran atau usuluddin yang diingkari otomatis oleh seseorang yang keluar dari Islam. Jadi, keyakinan terhadap Imam Mahdi itu termasuk perkara yang khilafiyah atau perkara yang diperselisihkan dalam penafsiran maupun dalam pemahaman tentang hadis. Dalil tentang Imam Mahdi itu berasal dari hadis. Seperti itu. Pertanyaan yang keenam, mengapa Mu'tazilah itu tidak dapat dikafirkan padahal mereka tidak mempercayai bahwa Allah bisa dilihat di akhirat? Keyakinan bahwa Allah tidak bisa dilihat di akhirat itu berdasarkan pada ayat Al-Quran, yaitu surah Al-An'am ayat 103, la tudrikul absar, bahwa dia tidak bisa dijangkau oleh penglihatan manusia. Dalam keyakinan ini, Mu'tazilah itu tidak dapat dikafirkan sebab mereka mempunyai subhat dalil. Subhat dalil itu keraguan seperti ketidakjelasan yang disandarkan kepada dalil. Pertanyaan yang ketujuh, apakah hukum orang yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya, namun sebelum mengucapkan syahadat, ia meninggal dunia? Nah, jika seseorang yakin atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya, namun ketika ia meninggal belum sempat untuk mengucapkan kalimat syahadat, maka mereka tidak bisa divonis untuk kafir. Karena untuk urusan keyakinan atau urusan tersebut itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada harapan besar mereka untuk mendapatkan rahmat serta ampunannya. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan maksud dari dalil mutawatir. Dalil mutawatir adalah dalil tentang sebuah kabar atau peristiwa yang telah diriwayatkan dari segolongan orang yang secara adat mereka itu bersepakat untuk berbohong. Nah, segolongan tersebut telah meriwayatkan dari segolongan yang lain atau sesamanya hingga pada tingkat Rasulullah SAW. Pertanyaan yang ke-9, ada orang yang mengucapkan dan berbuat tindakan kafir, namun ia tidak dihukumi kafir. Siapakah dia? Oke, yang pertama itu orang yang atau al-mukrah, itu mereka mengucapkan kekufuran seperti penolakan, terus pengingkaran terhadap kebenaran dan sebagainya, karena mereka itu melakukannya
karena paksaan, tetapi di dalam hatinya itu masih ada keyakinan atau iman kepada Allah. Jadi mereka melakukannya itu berdasarkan lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang kedua itu orang yang mentakwil. Perbuatannya itu kufur atau perbuatannya itu salah karena pemahaman yang dipakainya itu juga salah, bukan berarti ia kafir. Tetapi yang ke-10 atau pertanyaan yang terakhir, siapakah orang yang di akhirat itu dihukumi mukmin atau masuk surga, namun di dunia itu dihukumi seperti orang kafir, tidak dimandikan, disalati, tidak dimandikan, dan tidak dikubur di kuburan muslim dan sebagainya. Oke. Orang tersebut itu orang yang beriman, namun ia dipaksa oleh keadaan lingkungannya. Ia dipaksa untuk menyembunyikan kebenaran tentang keimanannya. Seperti orang tersebut adalah orang yang beriman, namun ia dipaksa oleh keadaan lingkungannya. Ia harus menyembunyikan kebenaran imannya. Seperti ia hidup di lingkungan yang mayoritas itu ateis, dan aturan yang dibuat pada daerah tersebut juga dilakukan oleh golongan ateis. Jika dia tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan di dalam daerah tersebut, maka ia akan dihukumi dengan hukuman yang setimpal dan dia akan dikucilkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.